Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tayyib, kaifa halukum jami'an ayyuhal ahibba'i fillah? Wa kaifa halukunna jami'an ayyuhal ahibbati wa zumala'i? Arju minallah ayyudima alaikum as-sihhata wal afiyah wa as'adallah sabahakum wa sabahakunna bikulli khairin. Naam. Sebelum dimulai saya akan sapa dulu adik-adik semua kelas 10. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kebahagiaan serta ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Bertemu lagi dengan saya Mahmud Salim di Mapel Akhlak. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mempelajari topik pertama dari kitab Hilyah, yaitu tentang adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Nanti bila ada yang kurang jelas atau kecepatan, jangan sungkan ya, boleh bertanya via WhatsApp atau via yang lainnya. Baik, kita masuk ke pertemuan kedua ya, mengenai adabut talib fi nafsihi. Kemudian ada dua topik yang akan kita bahas mengenai al-ilmu ibadatun, yang kedua syartul ibadah. Ini ya, jadi ada pelajar ilmu terhadap diri sendiri, adabut talib fi nafsihi. Wathani al-ilmu ibadatun, ilmu adalah ibadah. Yang ketiga syartul ibadah, karena ilmu adalah ibadah, maka apa syaratnya agar ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hanya mengulas yang kemarin ya, ada al-mawdu'at allati sanadrusuha fi hadzal fasl. Topik-topik yang akan kita pelajari pada semester ini ya. Adabut talib fi nafsihi, kaifiyatut talab wat talaqqi, adabut talib ma syaikhihi, adabuz zumalah, adab berteman. Baik, kita masuk ke fasal pertama mengenai adabut talib fi nafsihi. Ini banyak bab, ini banyak pembahasan. Yang kita bahas pertama adalah bab al-ilmu ibadatun. Ya, baik. Ini yang punya kitab bisa dibuka kitabnya. Halaman berapa ini? Fasal awal ya, al-faslu awal. Silakan dibuka, diharokati. Kebetulan kita juga PDF ini tadi saya masukkan di PPT ini. Ya, dibuka, diharokati yang belum berharokat. Kemudian sama-sama kita simak. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari kitab ini. Baik. Al-faslul awal, adabut talib fi nafsihi, adab pelajar, adab pencari ilmu terhadap dirinya sendiri. Al-awwal, al-ilmu ibadatun, ilmu adalah ibadah. Baik, aslul usuli fi hadhil hilyati, kata beliau, pokok dari semua pokok. Asal itu kan dasar ya. Dasar dari semua dasar atau pokok dari semua pokok pembahasan dalam kitab Hilyah ini, bal bahkan walikulli amrin, di setiap urusan, matlubin, yang dituntut atau dikehendaki untuk dikerjakan. Ya, artinya dalam semua urusan yang dikehendaki, apa dasar yang paling utama? Ilmuka, pengetahuanmu, bi annal ilma, bahwasanya ilmu itu adalah ibadatun, ibadah. Jadi kita harus tahu bahwasanya ilmu itu adalah apa? Ibadah. Qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, al-ilmu sholatus sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu adalah sholat sir, sholat yang sembunyi-sembunyi. Kalau sholat biasa kan ada rukuknya, sujudnya kelihatan ya. Adapun ilmu ini sholat yang masih sir ya, sembunyi-sembunyi. Dan juga ilmu adalah ibadatul qalbi, ibadah yang sifatnya hati, jadi nggak kelihatan. Wa alaihi, karena ilmu adalah ibadah hati, ibadah.
fa inna syartal ibadati, maka sesungguhnya syarat ibadah itu agar ibadah diterima oleh Allah, apa syaratnya? Yang pertama adalah ikhlasun niyati lillahi subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan niat, memurnikan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Liqaulihi, karena firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, dan mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk apa? Menyembah Allah dengan ikhlas, mukhlisin, murni, lahu, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, wafil hadis, dalam hadis al-fardi yang ahad, artinya al-fardi itu ahad, artinya apa? Yang meriwayatkan dari Nabi itu hanya satu sahabat, yaitu siapa? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Namun kemudian setelah sahabat Umar, banyak yang meriwayatkan di bawah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, seterusnya, sehingga menjadi masyhur, dan kita pun sudah sering mendengar. Maka di sini wafil haditsil fardil masyhur, dan dalam sebuah hadis yang ahad, yang satu yang hanya fard, ya, satu yang meriwayatkan tapi masyhur, sudah populer di kalangan kita, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwasanya apa? Sahnya amal itu tergantung pada niatnya. Hanyalah sahnya amal tergantung pada niatnya. Terusnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia niatkan untuk Allah, jadi ibadah. Niatnya untuk selain Allah, ya tidak jadi ibadah, kan begitu. Maka di sini fa in faqada, bila kehilangan al ilmu itu kehilangan apa? Ikhlasun niyah, kehilangan ikhlasnya niat. Ketika mencari ilmu, niatnya tidak ikhlas karena Allah, tapi niatnya karena yang lain-lain, supaya dipuji mertua, supaya dilihat siapa, gitu kan, dan lain-lain sebagainya, supaya dapat pekerjaan. Maka yang taqala, berpindah itu, ya kan, berpindah itu apa namanya, ilmu itu, min afdhalit ta'at, daripada ketaatan yang paling utama, berpindah ila ahabtil mukhalafat, kepada perbuatan mukhalafat, ya, perbuatan dosa yang buruk, perbuatan yang bertentangan dengan syariat, yang paling rendah. Ahad itu artinya paling rendah. Al mukhalaf yang berbeda dengan syariat. Al mukhalif yang membedai. Kalau mukhalaf yang perbuatan yang menyimpang dari syariat, yang awalnya itu menjadi afdol taat, ya, ketaatan yang paling utama, turun menjadi apa namanya, perbuatan yang bertentangan dengan syariat, yang rendah, paling rendah. Kenapa? Niatnya tidak karena Allah. Bahkan Nabi itu mewanti-wanti dari ulama su. Ulama su apa tuh? Ulama yang menjadikan ilmunya itu sebagai dzari'ah, sebagai wasilah, perantara untuk mencari dunia. Ini kan bahaya. Sehingga yang tergelincir tidak hanya dirinya, orang lain pun ikut tergelincir, karena memandang dia orang alim, orang pintar, loh kok kayak gitu perbuatannya, ikut tergelincir. Ya, masya Allah. Wala syai'a, dan tidak ada sesuatu, yuhattimul ilma, yang lebih merusakkan ilmu, ya, menghancurkan ilmu, mithlur riya, melebihi apa? Riya. Riya'u syirkin, baik riya syirik, atau riya'u ikhlasin, atau riya ikhlas. Ada orang tuh, saya ini ikhlas loh, kan pamer itu. Ya, saya ini ikhlas loh mencari ilmu. Ikhlas dia mau ngomong ini, ya pamer berarti. Makanya orang itu kalau dia merasa dalam hatinya itu saya sudah ikhlas, malah dia belum ikhlas. Orang yang merasa dalam hatinya itu saya ini tawadhu, belum tawadhu berarti. Kalau dia tawadhu, dia ikhlas, dia merasa saya ini nggak bisa apa-apa, mencari ilmu ini hanya apa, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya diberi taufik untuk bisa mencari ilmu agama, kemudian disyukuri, diamalkan. Itu namanya orang yang ikhlas. Mencari ilmu supaya tambah dekat dengan Allah, tambah tahu cara ibadah kepada Allah, cara zakat, rukun-rukun salat, rukun ibadah,
ya kan, ilmu fisika supaya tahu keagungan Allah, ya kan, dalam ilmu fisika, ya, astronomi, tahu perbintangan, bagaimana kebesaran Allah di sana. Ya, sehingga semakin banyak ilmunya semakin apa? Semakin dekat dengan Allah, semakin tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa mithlu tasmi' dan tidak ada suatu hal yang lebih merusak ilmu daripada apa? At-tasmi' sum'ah. Apa itu sum'ah tasmi'? Bi ayyakula, yaitu dengan dia mengatakan musammi'an. Ya, memamerkan. Dia mengatakan apa? Mengatakan alim tuh, saya sudah tahu, saya ini alim. Wa hafid tuh, saya sudah hafal, saya hafal sekian. Tapi niatnya apa? Niatnya sum'ah, pamer. Beda dengan orang yang niatnya itu motivasi, berbeda. Ada ulama dulu mengatakan saya dari kecil sudah hafal Quran. Untuk memotivasi generasi setelah mereka itu boleh. Nah, bapak dulu tuh kalau pas belajar nih selalu komlot, itu kan boleh untuk memotivasi anaknya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, orang baru kenal dipamer-pamerkan, nah ini bisa merusak keberkahan ilmu. Wa alaihi dan atas hal tersebut faltazim, maka penuhilah, iltizam, faltazim maka kerjakanlah, tetap iltizam tetap, artinya apa? Maka kamu harus mengerjakan, faltazim maka harus, harus kamu mengerjakan apa? At-takhallus, untuk membersihkan diri. At-takhallus itu memurnikan diri, membersihkan diri, ikhlas, min kulli ma, dari semua perkara, yashubu, yang bisa mencampuri niatmu, fi sidqit talabi, dalam kejujuran dalam mencari ilmu. Jadi harus kita hati-hati untuk bisa membersihkan diri kita dari hal-hal yang bisa mengganggu niat kita dalam mencari ilmu. Apa diantaranya? Kahubbil zuhur, suka apa? Menonjolkan diri. Wat tafawuq, lebih unggul, merasa lebih unggul, lebih pintar, lebih dominan, alal aqran, daripada kawan-kawannya. Wa ja'alahu, dan menjadikan ilmu sulaman, sebagai tangga, li aghradin, untuk tujuan-tujuan dunia, wa a'radin, dan kepentingan-kepentingan. Dia tahu itu hal itu haram, karena kepentingan tertentu dia sembunyikan ilmunya. Ya udah, boleh makan aja itu, ya kan, supaya dapat jabatan atau dapat yang lain. Ya, ini bahaya ini, untuk tujuan dunia atau kepentingan dunia. Min jahin, daripada jah, pangkat, jabatan, kewibawaan, mejah. Au malin, atau harta. Au ta'zimin, atau pengagungan, supaya orang itu mengagungkan dia, memuliakan dia. Au sum'atin, atau pamer. Au talabi mahmadatin, atau mencari pujian. Itu loh orang pintar, supaya dapat pujian orang. Au sorfi wujuhin nas, atau untuk memalingkan wajah manusia ilaika, kepadamu. Jadi supaya orang itu memandang kamu. Itu loh orang pintar itu. Ya, itu kamu harus membersihkan diri dari hal semua itu tuh. Bahaya itu. Fa inna hadhihi, maka semua ini, kata beliau, wa amsalaha, dan semisalnya, artinya seperti semua tadi itu, pamer, riya, dan seterusnya. Idza syabat an-niyata, jika mencampuri niat, jika masuk dalam niat, afsadatha, maka semua tadi itu merusakkan niat dalam mencari ilmu itu. Wa dhahabat, dan hilang barokatul ilmi, fa'ilnya, dan hilanglah keberkahan ilmu. Wa dhahabat barokatul ilmi, dan hilanglah keberkahan ilmu. Walihada, dan dengan demikian, yata'ayyan, maka wajib, harus, alaika, atasmu, antahmiya, untuk menjaga niatmu, jaga terus, min syaubil iradah, dari kecampuran keinginan tadi, dari kecampuran kehendak, li ghairillah, untuk selain Allah. Jangan sampai niat kita mencari ilmu kecampuran hal-hal yang lain selain untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan kebodohan kita, untuk apa? Agar kita semakin taat kepada Allah, tahu cara ibadah kepada Allah, tahu keagungan Allah, tahu kebesaran Allah, tahu cara menghitung zakat, untuk bisa beribadah dengan membayar zakat, dan seterusnya, ilmu matematika,
Semua ilmu kita arahkan untuk apa? Hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baru niat kita benar. Bal wa tahmi al-himah, bahkan kamu harus betul-betul menjaga dengan sungguh-sungguh. Al-himah itu tanah larangan. Jadi kau harus menjaga tanah larangan ini dari jangan sampai kemasukan tadi itu, kemasukan niat yang tidak baik. Jadi al-himah itu tanah larangan. Dalam sebuah hadis itu kalau kita tuh menggembala kambing, jangan sampai kita mepet tanah larangan itu, karena tanah larangan subur itu kan. Ketika kambing dekat situ akan masuk ke sana. Jangan sampai itu tanah yang dilarang untuk dipakai mengembala. Baik. Model ulama dan para ulama fi hada dalam masalah ini, masalah niat mencari ilmu ini bila kecampur dengan yang lain, itu banyak aqwalun, banyak pendapat, wa mauqifun, banyak komentar mereka. Bayan itu yang saya jelaskan torofan sekelumit minha dari pendapat para ulama itu fil mabahats al-awwal, di pembahasan pertama, min kitab at-ta'alum, dari kitab at-ta'alum. Ini pengarang kitab Al-Khilyah ini punya kitab namanya at-ta'alum. Di pembahasan pertama beliau menjelaskan pendapat para ulama, komentar para ulama mengenai bagaimana kalau niat cari ilmu itu dicampuri dengan niat-niat yang lain. Wa yuzadu alaihi, dan juga ditambahkan atasnya nahyul ulama, larangan para ulama, anit tabuliyat, daripada apa at-tabuliyat. Apa itu? Wahia at-tabuliyat adalah al-masail, masalah-masalah allati yuradu biha syuhrah, yang mana yang dikehendaki dari masalah itu adalah asyuhrah, kemasyhuran. Jadi para ulama melarang kita untuk membuat masalah-masalah yang aneh-aneh, yang tujuannya supaya apa? Terkenal. Supaya terkenal. Bikin statement-statement yang aneh-aneh, ya kan? Supaya apa? Terkenal, ya kan? Boleh sholat tanpa wudu misalnya. Oh, ini anu nih, baru ini. Naudzubillah min dzalik. Jangan, enggak boleh ya. Ayat Allah, hal yang dimuliakan jangan dibuat untuk supaya banyak like-nya, sehingga bisa mempermainkan agama. Waqad qila, ada yang mengatakan zallatul alim, ya, tergelincirnya orang alim itu apa? Karena madrubun laha at-tablu, karena dipukul dengan apa? Karena tergelincir itu dipukul dengan gendang. Madrubun, dipukul, laha, kepada zallah tadi itu, tergelincirnya tersebut dipukul dengan atau dengan gendang, dikeploki tangan, ditepuk tangani. Jadi ketika orang alim menyampaikan statement hanya untuk apa? Hanya untuk supaya tenar, masyhur, biasanya itu zallah, tergelincir ya. Jadi yang disampaikan itu malah bukan kebenaran. Ya, dulu di Jogja ada apa itu yang milkul yamin ya, milkul yamin, konsep milkul yamin Muhammad Syahrur ya, untuk keabsahan pernikahan non marital ya, artinya untuk seks bebas itu kan ngeri, artinya wow, ini kan tren, ini baru, ini ala kulli hal, itu jangan sampai kita seperti itu ya. Wa an Sufyan, ada dari Sufyan rahimahullah taala, annahu qala, beliau mengatakan, kuntu, saya dulu, saya diberikan fahmal Quran, pemahaman mengenai Al-Quran. Kata Sufyan ats-Tsauri, ini seorang ulama besar. Saya dulu diberikan apa? Pemahaman Quran, tahu tafsir Quran, takwil mengenai Quran, asbabun nuzul, tahu beliau. Falamma qabiltu surrata, maka ketika saya telah menerima as-surrah, saya menerima apa? Hadiah dari pemerintah. As-surrah itu adalah al-ataya al-hadaya minas sultan. Saya menerima hadiah dari pemerintah karena mungkin kealiman beliau, keahlian beliau dalam Al-Quran, beliau terima itu hadiah. Sulibtu, maka pemahaman itu dicabut sama Allah. Sulibtuhu, maka saya dicabut itu pemahaman Quran dari diri saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kehati-hatian beliau ini, Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Masya Allah. Baik.
Fastamsik, maka berpeganglah kamu rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, bil urwatil wuthqa, dengan tali yang kokoh, ya, dengan pegangan yang kuat, al asimah, yang bisa menjagamu min hadhihi syawaib, daripada niat-niat yang bisa mencampuri, yang bisa merusakkan ini, ya, dari niat-niat yang buruk ini. Bi antakuna, ya kan, dengan adanya kamu tuh ma'abadul juhdi, bersamaan dengan apa, dengan sungguh-sungguh. Badal itu mengorbankan, al juhdu itu kesungguhan, artinya dengan sangat sungguh-sungguh berusaha untuk apa, fil ikhlas, dalam ikhlas, ya. Tambah lagi apa, ditambah engkau harus apa, syadidul khaufi, harus takut yang sangat, harus sangat takut min nawaqidhi, daripada hal-hal yang bisa merusakkan niat ikhlas tadi itu. Harus takut, harus jangan sampai niat saya ini ya Allah jadi nggak ikhlas, ini kan. Masya Allah. Nanti orang yang Nabi itu pernah ketika Isra Mi'raj itu, ketika Isra itu diperlihatkan ada orang itu digunting itu lidahnya, digunting lidahnya, Masya Allah, dengan gunting dari api neraka. Ditanya oleh malaikat Jibril, kenapa? Siapa? Beliau tanya ke malaikat Jibril, siapa mereka itu? Kata malaikat, mereka adalah khutbah, para ahli pidato dari umatmu, menyuruh pada kebaikan tapi mereka malah tidak mengerjakannya. Mereka tidak mencegah kemungkaran tapi mereka mengerjakannya. Artinya, ya kan, dia tanya niatnya nggak betul, sehingga apa, ilmunya tidak dipakai untuk dikerjakan. Bukan tambah khauf, tapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau harus tambah takutnya kepada Allah, takut dari hal-hal yang bisa merusakkan niat tadi itu, ikhlas tadi itu. Wa azimal iftiqar, dan harus besar merasa butuhnya, wal iltija, dan merengek-rengeknya, kembali merengek-rengek. Iltija itu ya betul-betul kembali ilahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah supaya niat kita itu betul-betul ikhlas karena Allah, karena yang bisa mengatur hati kan hanya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahidat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk agamamu. Ya kan, hati supaya niatnya ikhlas karena Allah taala. Wa yu'tharu, ada athar ini dari Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan apa, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Saya tidak pernah mengobati suatu perkara. Ma'alajtu syai'an, saya tidak pernah mengobati suatu perkara, asyaddu, yang lebih dahsyat, lebih berat, alayya, terhadap diriku sendiri, min niyati, dari niatku. Artinya apa? Perkara yang saya tuh nggak pernah mengobati hal yang lebih berat daripada mengobati niat. Jadi niat itu kadang memperbaikinya itu sangat berat, kata beliau, sehingga beliau mengatakan saya nggak pernah mengobati suatu hal yang lebih berat daripada niatku sendiri. Nanti menjaga niat supaya murni ikhlas karena Allah, tidak hanya untuk nyari kerjaan, dalam mencari ilmu, tidak hanya untuk mencari pangkat jabatan, itu perlu usaha yang luar biasa. Kata beliau, saya tidak pernah mengobati perkara yang lebih berat daripada mengobati niat saya sendiri, kata beliau. Nah, mungkin ini motivasi kita, bagaimana kita niatnya dalam mencari ilmu, kita luruskan lagi karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Niatnya karena Allah taala. Jika ada niat-niat yang lain, kita luruskan. Niatnya hanya karena Allah, tambah tahu cara ibadah pada Allah, tambah tahu keagungan Allah, tidak hanya untuk supaya lulus, dapat ijazah, terus kerjaan. Itu niat yang sangat rendah, ya, sangat rendah. Tapi tambah niatnya hanya karena Allah, nanti yang lain-lain itu akan mengikuti sendiri, akan ikut dengan kita. Kalau niatnya itu karena Allah, ya, kita akan jadi mulia, niat yang lain akan dapat. Tapi kalau niatnya hanya dunia, ya sayang sekali. Sabda Nabi, man isdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang tambah ilmunya tapi enggak tambah petunjuknya kepada Allah, maka dia tambah jauh dari Allah. Maka kalau kita niatnya karena Allah, maka
ketika kita mulai nyari ilmu itu, mulai mencari ilmu, malaikat sudah ridho, mengepakkan sayapnya, ya kan, karena ridho dengan apa yang kita perbuat. Bahkan ikan-ikan di lautan pun ikut mendoakan, memintakan ampun kepada para pencari ilmu dalam hadis yang sahih. Ya, karena apa? Ridho dengan yang mereka perbuat. Semoga kita semua diberikan keikhlasan ya dalam mencari ilmu, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur dengan niat-niat yang hanya karena harta benda dunia yang sementara. Baik, mungkin itu dari saya, ada kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, mungkin begitu. Aku qouli hadza, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.